Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verla Febriza, NPM 20080084. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Dasar-dasar Filsafat. Judul makalah saya yaitu Filsafat. Saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang filsafat dan mengapa kita harus belajar filsafat? Mengetahui tentang filsafat. Filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan, prinsip mencari kebenaran atau berpikir rasional logis dan bebas untuk memperoleh kebenaran. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan, demikian pula seni dan agama. Filsafat ilmu adalah suatu disiplin ilmu yang di dalamnya terdapat konsep-konsep dan teori-teori tentang ilmu yang dianalisis dan diklasifikasikan. 1. Objek filsafat. A. Objek material. Ini adalah sasaran materi suatu penyelidikan, pemikiran atau penelitian keilmuan. 2. Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. B. Problem-problem filsafat. 1. Problem epistemologi adalah teori yang membahas mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. 2. Problem metafisika. Itu lebih mempelajari suatu pikiran tentang sifat yang terdalam. 3. Problem metodologi, yaitu hal-hal yang dibicarakan adalah mengenai sifat dasar dari penjelasan filsafat. 4. Problem logika, menyimpulkan cara penarikan kesimpulan disebut logika. 5. Problem etis, yaitu yang menyangkut kejujuran intelektual para ilmuwan atau yang menyangkut hubungan ilmu dengan kesusilaan sebagai suatu segi peradaban manusia. 6. Problem estetis yang menyangkut ilmu pada dasawarsa. Terakhir ini di ilmu menjadi topik perbincangan oleh sebagian filsuf dan ilmuwan. C. Fungsi dan manfaat pembelajaran filsafat ilmu. 1. Jelajahi elemen-elemen utama sains sehingga secara keseluruhan kita dapat mengetahui sumber, sifat dan tujuan sains. 2. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang sebagai akibatnya kita mendapat gambaran proses ilmiah saat ini secara historis. 3. Menjadi pedoman bagi orang-orang akademis dan pendidikan tinggi dalam mempelajari pendidikan tinggi, terutama masalah ilmiah dan non-ilmiah. Pertanyaan yang kedua, filsafat menjadi landasan bagi setiap perkembangan keilmuan. Tak heran jika filsafat surga seorang ibu yang dengan jasanya membesarkan anaknya hingga menjadi dewasa. Ya, the mother of science. Julukannya ibu dari sekian banyak pengetahuan, menguak hakikatnya hingga mengkaji nilai dan gunanya. Lalu, di manakah posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan dalam mendidik? Landasan perkembangan keilmuan. Filsafat ibu dan anak. Ditinjau dari historis merupakan ilmu tertua yang menjadi induk dari segala ilmu pengetahuan, di mana itu semua ilmu pengetahuan masih tergabung dalam filsafat. Tak heran jika segala ilmu pengetahuan memiliki sifat yang sama dengan ilmu filsafat. Lambat laun semakin disadari bahwa ilmu filsafat kurang bisa menjelaskan fenomena dalam kehidupan di mana semua keilmuan hanya dilandasi dengan rasio atau akal tanpa ada akal kajian. Dan proses ilmiah untuk membuktikan kebenarannya. Pada saat itu, psikolog dikenal sebagai para psikolog dan keilmuannya masih tergabung dengan ilmu filsafat, serta dasar pemikirannya masih sejalan dengan pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan di zaman sebelum Renaissance atau pada zaman Yunani kuno. Eksistensi keilmuan psikolog kini tak sama dengan keberadaannya pada masa sebelum Renaissance.
Memasuki abad ke-19, psikolog sudah menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan. Hal ini ditandai dengan berdirinya oleh Wilhelm Wundt. Dan sinilah awal perubahan menjadi ilmu yang empirik di mana laboratorium tersebut diperuntukkan untuk menyelidikkan peristiwa atau fenomena kejiwaan secara eksperimental dan bukan hasil dari spekulasi semata. Pertanyaan yang nomor 3. Perbedaan antara pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Jawabannya, perbedaan antara pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah: 1. Dalam common sense, informasi tentang suatu fakta jarang disertai penjelasan tentang mengapa dan bagaimana. Common sense tidak melakukan pengujuan kritis hubungan sebab akibat antara fakta yang satu dengan yang lain. Yang kedua, pengetahuan ilmiah menekankan pada ciri sistematik. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada pengetahuan-pengetahuan yang ada sebelumnya dan terikat satu sama lain. Yang ketiga, dalam menghadapi konflik dan kehidupan, pengetahuan ilmiah menjadi konflik sebagai pendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah berusaha untuk mencari dan mengintroduksi pola-pola eksperimentasi sistematik sejumlah fakta untuk mempertegas aturan-aturan. 4. Kebenaran yang diakui oleh common sense bersifat tetap, sedangkan kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu diusik oleh penguji kritis. Baiklah, sampai situlah pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Fungsi dan manfaat pembelajaran filsafat ilmu. 1. Jelajahi elemen-elemen utama sains sehingga secara keseluruhan kita dapat mengetahui sumber, sifat, dan tujuan sains. 2. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Sebagai akibatnya, kita mendapat gambaran proses ilmiah saat ini secara historis. 3. Menjadi pedoman bagi orang-orang akademis dan pendidikan tinggi dalam mempelajari pendidikan tinggi, terutama masalah ilmiah dan non-ilmiah. Pertanyaan yang kedua. Filsafat menjadi landasan bagi setiap perkembangan keilmuan. Tak heran jika filsafat surga seorang ibu yang dengan jasanya membesarkan anaknya hingga menjadi dewasa. Ya, the mother of science. Julukannya ibu dari sekian banyak pengetahuan, menguak hakikatnya hingga mengkaji nilai dan gunanya. Lalu, di manakah posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan dalam mendidik? Landasan perkembangan keilmuan. Filsafat ibu dan anak ditinjau dari historis merupakan ilmu tertua yang menjadi induk dari segala ilmu pengetahuan, di mana itu semua ilmu pengetahuan masih tergabung dalam filsafat. Tak heran jika segala ilmu pengetahuan memiliki sifat yang sama dengan ilmu filsafat. Lambat laun semakin disadari bahwa ilmu filsafat kurang bisa menjelaskan fenomena dalam kehidupan di mana semua keilmuan hanya dilandasi dengan rasio atau akal tanpa ada akal kajian. Dan proses ilmiah untuk membuktikan kebenarannya. Pada saat itu, psikolog dikenal sebagai para psikolog dan keilmuannya masih tergabung dengan ilmu filsafat serta dasar pemikirannya masih sejalan dengan pemikiran perkembangan ilmu pengetahuan di zaman sebelum Renaissance atau pada zaman Yunani kuno. Eksistensi keilmuan psikolog kini tak sama dengan keberadaannya pada masa sebelum Renaissance. Memasuki abad ke-19, psikolog sudah menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan. Hal ini ditandai dengan berdirinya oleh Wilhelm Wundt. Dan sinilah awal perubahan menjadi ilmu yang empirik di mana laboratorium tersebut diperuntukkan untuk menyelidikkan peristiwa atau fenomena kejiwaan secara eksperimental dan bukan hasil dari spekulasi semata. Pengetahuan hal ini ditandai dengan berdirinya oleh Wilhelm Wundt. Dan sinilah awal perubahan menjadi ilmu yang empirik di mana laboratorium tersebut diperuntukkan untuk menyelidikkan peristiwa atau fenomena
kejiwaan secara eksperimental dan bukan hasil dari spekulasi semata. Pertanyaan yang nomor 3. Perbedaan antara pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Jawabannya, perbedaan antara pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah: 1. Dalam common sensi, informasi tentang suatu fakta jarang disertai penjelasan tentang mengapa dan bagaimana. Common sensi tidak melakukan pengujuan kritis hubungan sebab akibat antara fakta yang satu dengan yang lain. Yang kedua, pengetahuan ilmiah menekankan pada ciri sistematik. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada pengetahuan-pengetahuan yang ada sebelumnya dan terikat satu sama lain. Yang ketiga, dalam menghadapi konflik dan kehidupan, pengetahuan ilmiah menjadi konflik sebagai pendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah berusaha untuk mencari dan mengintroduksi pola-pola eksperimentasi sistematik sejumlah fakta untuk mempertegas aturan-aturan. 4. Kebenaran yang diakui oleh common sensi bersifat tetap, sedangkan kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu diusik oleh penguji kritis. Baiklah, sampai situlah pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.